Iya, anak sekolah Ali ada di belakang. Iya. Udahlah. Apa? Bah, motor apa yang dipakai polisi? Yamaha apa ini? 4 silinder pakai gardan. Berapa hari kira-kira kalau bekasnya, Dik? Oke, selamat siang guys. Apa kabarnya kalian? Semoga baik-baik saja, tapi di depan macet sekali kayaknya. Apakah kalian sudah datang ke IMS, Indonesia International Motor Show? Kalau sudah, bagaimana keadaan di sana? Karena saya juga belum pergi nih. Ya, begitulah nasib kalau tinggal jauh dari ibu kota. Pasti terlambat. Kalau IMS itu sebelum lebaran, Gias itu biasanya setelah lebaran. Kalau ampau banyak, nah kita ke Gias. Yoi. By the way, bicara soal IMS, di situ banyak motor baru tentunya, Di. Sebut saja yang paling tenar di sana, Honda Goldwing yang seharga 1 miliar 10 juta. Wow. Dan langsung laku. Weh. Asik. Motor 1 miliar 10 juta langsung laku. Habis itu uang 1 miliar. Di sana ada Honda Goldwing ya, Honda Goldwing, Honda XADV, ada BMW. Iya, anak sekolah Ali ada di belakang. Iya. Udahlah. Apa? Gitu nih kalau kerikil aspal lepas-lepas hidup terus lupa diimunisasi. Lanjut lagi masalah EMS. Oh, tapi sebelum ke situ kita melangkah dulu ke bulan-bulan sebelumnya, di mana banyak sekali motor baru keluar. Ada PCX Vario, CB Versa, NMAX, Aerox, Suzuki Next 2 juga sudah baru-baru launching. Ini yang di sebelah NMAX warna merah, tapi belum yang ABS. Saya tuh kadang berpikir, pasti yang lain juga berpikir cepat sekali kau beli motor ini. Kadang saya tuh kalau nonton YouTube terus lihat-lihat review motor baru, wah, kadang terbersit pikiran, kenapa cepat sekali kak beli motor. Padahal kalau ditahan-tahan sedikit dapat motor bagus. Tapi ya maksudku bukan berarti motor dulu itu tidak bagus. Tapi kalau motor keluaran sekarang itu kan lebih main HP anjing. Motor sekarang kan lebih disempurnakan dari produk yang sebelumnya. Jadi ada kepuasan atau kenyamanan yang lebih dari motor yang sebelumnya. Ini apa lagi nih parkir di situ? Kebetulan saya pakai Honda Versa 2014 yang strapping di tangki sama dengan nyambung dengan strapping yang di shroud. Karena yang pertama itu kan strappingnya agak-agak tidak nyambung. Nah, ini yang versi yang nyambung nih strappingnya. Tapi sudah saya tambahkan windshield-nya CS1. Tapi kalau kita lihat motor-motor sebelumnya yang tahun 2015 ke bawah lah ya, itu tidak kalah sama motor 2015 ke atas. Misalnya saya pakai Versa, itu keiritannya dengan motor Versa yang terbaru sekalipun tidak kalah jauh. Kemarin itu yang waktu saya ke Baru,
ada berapa kilometer itu. Saya cuma 1 kali isi bensin, sudah 1 kali isi bensin pulang pergi juga. Nah, kalau dibandingkan dengan Versa yang terbaru, saya belum bisa banyak bicara karena saya belum tes sendiri konsumsi BBM-nya, kehematan bahan bakarnya. Ya, kalau motor-motor baru memang sudah sewajarnya lebih hemat daripada motor-motor yang sebelumnya, karena kan ada penyempurnaan di situ. Harus selalu ada penyempurnaan di setiap ini apa? Ada juga temanku yang punya R15 lama, terus ada lagi yang punya R15 baru. Katanya apa ya, tidak terlalu beda juga jauhnya, tapi pastilah ada perbedaan. Misalnya dari segi performa, dari segi teknologi. Ya, itu dia yang kadang bikin, ya bisa lewat tidak di? Itu yang kadang bikin terpikir, kenapa terlalu cepat beli motor. Tapi ya semua harus disyukuri, pasti ada benang merah di situ. Aduh, ini mobil parkir di situ. Memang kalau dari kecilnya barbar, edan gitu. Oh, salah satu motor yang terbaru yang pernah saya coba, ini apa, Honda CRF 150, 250, R15, W175. Sabre belum. Yamaha juga, Yamaha Fiction yang terbaru sudah. Saya tuh kadang penasaran kalau upside down yang biasanya di Moge itu dipasang di motor 150, bagaimana rasanya dia? Apakah tetap stabil atau bagaimana? Belum saya tahu. Makanya sampai sekarang mau sekali saya coba itu Sabre. Dibaca Saber. Tapi kalau di motor sport kayak R15 sudah bisa coba. Ya pokoknya apapun motornya, mau itu motor lama, mau itu motor baru, pastilah tetap ada kesenangan tersendiri di para pemakainya. Mungkin itu karena hematnya, mungkin itu karena performanya atau tampilannya. Pokoknya pada saat orang mau beli motor, itu pasti ada saja pertimbangannya. Nah, pertimbangannya itulah yang menghasilkan ini apa, sebuah keputusan untuk mengambil motor jenis apa. Oke, saya kira videonya cukup sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau komen, jangan malu-malu untuk komen down below. Ini sebenarnya video curhat-curhatan setelah nonton video-video Indonesia International Motor Show. Banyak motor baru, banyak fitur-fitur baru yang ada di motor-motor terbaru di Indonesia. Saya juga mau sekali ke sana, tapi apa daya, terlalu jauh dari ibu kota. Makassar terlalu jauh dari ibu kota. Kenapa tidak digelar di Makassar saya di? Ya, akhir kata, Max Motovlog pamit. Tetap safety di jalan, tetap hati-hati di jalan, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, dadah.